Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Karmila. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai lingkungan hidup dan kerusakan lingkungan hidup. Sebelum itu, apa anak-anak tahu tidak lingkungan hidup dan kerusakan lingkungan hidup itu apa? Oleh karena itu, yuk simak video ini. Sebelum pembahasan lebih lanjut, di sini Ibu akan memaparkan terlebih dahulu ya materi pembahasan dari video pembelajaran ini. Yang pertama yaitu ada pengertian lingkungan hidup. Yang kedua yaitu ada peran manusia terhadap lingkungan hidup. Yang ketiga yaitu ada lingkungan hidup manusia. Yang keempat ada pengertian dan contoh kerusakan lingkungan. Dan yang kelima ada solusi kerusakan lingkungan. Nah, jadi sebenarnya apa sih lingkungan hidup itu? Lingkungan hidup didefinisikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Lingkungan hidup juga sistem yang merupakan kesatuan ruang antara makhluk hidup dan komponen biotik dan abiotik lainnya. Selanjutnya yaitu ada peran manusia terhadap lingkungan hidup. Yang pertama yaitu melestarikan lingkungan seperti melakukan kebijakan dalam pendataan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, dan pengendalian lingkungan hidup. Yang kedua yaitu untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana. Dan yang terakhir yaitu tidak merusak lingkungan dengan mengeksploitasi sumber daya alam. Nah, yang selanjutnya ada jenis lingkungan hidup manusia yang meliputi lingkungan hidup alam biotik, lingkungan hidup alam abiotik, lingkungan hidup buatan, dan lingkungan hidup sosial. Untuk lingkungan hidup alam biotik, contohnya seperti hutan, lautan, padang rumput, dan gurun, yang dimana di contoh tersebut terdapat berbagai lingkungan hidup, seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Yang selanjutnya yaitu ada lingkungan hidup alam abiotik, yang merupakan komponen yang tidak hidup seperti tanah, udara, air, cahaya matahari, dan suhu. Yang selanjutnya yaitu ada lingkungan hidup buatan. Lingkungan hidup buatan merujuk pada lingkungan yang dibuat atau dimodifikasi oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, bekerja, dan beraktivitas. Contoh lingkungan hidup buatan meliputi kota, perkantoran, taman, dan transportasi. Contoh terakhir dari jenis lingkungan hidup yaitu ada lingkungan hidup sosial. Lingkungan hidup sosial merujuk pada interaksi antar individu, kelompok, dan masyarakat dalam lingkungan sosial yang mereka tempati. Lingkungan hidup sosial mencakup berbagai aspek termasuk hubungan antar individu, norma-norma sosial, budaya, nilai-nilai, dan struktur sosial yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari manusia. Beberapa contoh lingkungan hidup sosial meliputi komunitas, tempat kerja, sekolah, dan media sosial. Untuk selanjutnya yaitu ada kerusakan lingkungan. Apa anak-anak tahu kerusakan lingkungan itu apa? Nah, di sini Ibu akan sedikit menjelaskan ya mengenai kerusakan lingkungan. Jadi sebenarnya apa sih kerusakan lingkungan itu? Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Yang selanjutnya ada jenis-jenis kerusakan lingkungan. Jadi, apa saja kerusakan lingkungan hidup itu? Nah, yang pertama yaitu contohnya seperti penebangan hutan. Penebangan hutan adalah salah satu aktivitas manusia yang memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan hidup. Berikut ada beberapa dampak dari penebangan hutan. Yang pertama yaitu hilangnya habitat. Yang kedua, perubahan iklim. Yang ketiga ada erosi tanah. Yang keempat ada gangguan ekosistem. Dan yang terakhir ada kehilangan manfaat ekosistem.
Untuk contoh yang kedua yaitu ada pemburuan hewan liar. Manusia memburu hewan-hewan di hutan untuk tujuan tertentu, misalnya untuk menyalurkan hobi dan untuk kepentingan ekonomis. Adanya perburuan liar mengakibatkan hewan-hewan di hutan berkurang dan akhirnya punah, sehingga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Contoh ketiga yaitu ada perusakan terumbu karang. Terumbu karang merupakan bangunan ribuan karang yang menjadi tempat hidup berbagai jenis ikan dan makhluk hidup lainnya. Kerusakan terumbu karang diakibatkan oleh aktivitas manusia seperti reklamasi pantai, penangkapan ikan dengan meledakkan terumbu karang, pengambilan batu karang untuk dijual, dan kegiatan lalu lintas angkutan pertambangan yang menyebabkan pencemaran di laut. Contoh yang keempat yaitu ada overfishing. Overfishing adalah praktik penangkapan ikan yang dilakukan dengan tingkat intensitas yang berlebihan, sehingga melebihi kapasitas reproduksi ikan dan kemampuan populasi ikan untuk pulih kembali berkurang. Praktik overfishing ini mengakibatkan penurunan jumlah ikan secara signifikan dan dapat menyebabkan kerusakan yang serius pada ekosistem laut dan kehidupan masyarakat yang bergantung pada hasil tangkapan ikan untuk penghidupan dan keamanan pangan. Contoh yang terakhir yaitu ada pencemaran air. Pencemaran air adalah peristiwa masuk zat, energi, unsur atau komponen lainnya ke dalam air sehingga mengakibatkan kualitas air terganggu. Gangguan ini ditandai dengan perubahan warna, rasa, dan bau. Sumber-sumber pencemaran air dapat berupa limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Nah, yang selanjutnya ada solusi terhadap kerusakan lingkungan hidup itu tersebut. Yang pertama ada perlindungan hutan dan restorasi. Yang kedua ada penegakan hukum yang ketat. Yang ketiga ada konservasi terumbu karang. Yang keempat ada pengelolaan perikanan berkelanjutan. Yang kelima ada pengurangan pencemaran air. Yang keenam ada edukasi dan kesadaran masyarakat. Dan yang terakhir ada kolaborasi antara pihak. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan mengenai materi yang Ibu bahas tadi. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mempengaruhi kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Kerusakan lingkungan hidup terjadi ketika aktivitas manusia menyebabkan perubahan negatif pada lingkungan alami. Kesimpulan dari hubungan ini adalah bahwa lingkungan hidup yang sehat sangat penting bagi keberlangsungan hidup di bumi. Kerusakan lingkungan dapat mengancam keberlangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya. Oleh karena itu, kita perlu menjaga lingkungan hidup agar tetap seimbang dan lestari untuk keberlangsungan generasi mendatang. Mungkin hanya itu saja yang bisa Ibu sampaikan mengenai lingkungan hidup dan kerusakan lingkungan hidup. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.